Happy viewers, sebentar lagi rekan-rekan akan menyaksikan video dari Pview. Nah, untuk rekan-rekan yang belum subscribe YouTube channelnya Pview, jangan lupa untuk di-subscribe ya. Dan jangan lupa untuk like video-video dari kami. Dan jangan lupa share ke rekan-rekan lainnya. Selamat menyaksikan! Halo Pviewers, selamat datang di sesi video Pview by Paramofida Akoladia Group. Hari ini senang sekali bersama saya Dea yang akan menemani rekan-rekan Pview untuk berbincang-bincang nih. Nah, hari ini kita akan membahas tentang delegasi. Dan tentunya saya nggak sendirian, saya sudah bersama narasumber yang kece banget nih dan juga berkualitas. Bersama siapa sih saya? Nah, kita kenalan dulu sama Bapak Sofiyullah. Halo Bapak. Halo Mbak Dea, Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam, selamat sore Bapak. Gimana nih Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat selalu. Mbak Dea gimana? Alhamdulillah sehat juga dong. Alhamdulillah. Nah, Pak Sofi boleh dong kenalan dulu nih sama viewer, siapa tahu ada yang baru gabung di video ini. Silakan Bapak. Oke, terima kasih Mbak Dea. Oke, teman-teman rekan-rekan semua, viewer semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ketemu dengan saya dengan Sofiyullah Alawi, biasa dipanggil Sofi. Saya terus terang memang berkecimpung di dunia pengembangan SDM saat ini. Oke, nah Bapak hari ini kita kan mau bahas tentang temanya delegasi nih Pak. Oke. Nah, jadi boleh dong Pak kasih tahu saya nih dan teman-teman viewers juga, apa sih delegasi itu dan tujuan delegasi itu untuk apa? Oh, apa itu delegasi dan tujuannya untuk apa? Yes. Ya, oke, kalau kita bicara delegasi ya, terus terang kalau kita sering tadi saya sampaikan ada negara Indonesia mengirimkan perwakilannya untuk ikut rapat misalnya di PBB dan kirimkan delegasi. Berarti delegasi itu adalah orang yang mewakili, yang diberikan yang mewakili institusi atau lembaga atau negara di sini kalau misalnya Indonesia mengirimkannya ke PBB dan dia punya tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya dari si pihak yang menugaskan delegasi tersebut ke orang yang bersangkutan. Itu delegasinya ya. Kalau misalnya kita bicara delegasi, kita akan langsung ke the point aja ya. Kita membahas dengan tema yang kita persempit aja. Tema kita hari ini adalah tentang kenapa sih delegating ya. Delegating itu sering boleh dibilang sering gagal ya, sering tidak berhasil. Nah, ini yang kita coba menjadi pertanyaan buat kita. Kalau kita bicara delegasi, ya pasti itu adalah yang diberikan kepada si karyawan misalnya. Itulah tugas baru di luar tugas inti dia dari atasannya, ya kan? Dari atasannya sehingga dia mendapatkan tugas tambahan yang diberikan oleh atasan. Nah, terkadang proses ini terjadi kayak semacam timbul permasalahan yang terjadi di dalam proses pendelegasian tugas ini gitu loh. Kenapa ini bisa terjadi? Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena kembalikan kepada niatnya dulu. Terkadang atasan memberikan delegasi tugas ke anak buahnya karena kepingin misalnya dia bisa mengerjakan tugas lain sehingga dia tidak terlalu terbebani sama pekerjaan yang ingin didelegasikan misalnya. Nah, kalau seperti itu, kira-kira menurut Mbak Dea atau teman-teman di sini itu benar atau tidak? Nah, ini kita coba harus jawab dulu pertanyaan ini, karena berhubungan dengan niat nanti. Kalau kita biasanya memberikan delegasi ke timnya, ke anak buah, karena faktor ya kita ingin kita tidak terlalu terbebani dengan pekerjaan tersebut sehingga kita bisa mengerjakan pekerjaan lain. Nah, ini hal yang tidak boleh terjadi. Itu suatu hal yang salah.
Kalau kita mengatakan bahwa kita memberikan tugas itu delegasi ke anak buah karena memang kita ingin mengerjakan pekerjaan yang lain, ada pekerjaan yang terlalu banyak kita harus lakukan, jadi kita berikan kerjaan itu ke anak buah, ya itu tidak benar. Itu pemicu timbulnya permasalahan, gitu loh. Nah, bisa jadi kayak contoh atasan sering kecewa karena hasilnya tidak maksimal dari tugas yang didelegasikan ke anak buahnya, atau mungkin anak buahnya merasa kesel, kok saya dikasih kerjaan lagi sih, padahal kerjaan saya udah banyak, gitu loh. Nah, yang harus kita lihat di sini adalah kembalikan kepada niatnya si pemberi delegasi ini apa. Kalau niatnya adalah untuk mengurangi beban kerja dia sehingga dia bisa mengerjakan pekerjaan yang lain, ini sebuah kesalahan. Tapi kalau misalnya niatnya untuk memberikan kesempatan kepada anak buahnya untuk bisa berkembang sehingga dia bisa menjadi calon pemimpin berikutnya, itu hal yang bagus yang kita lakukan. Nah, itu yang harus kita coba pahami dulu. Kita lihat dulu niatnya si pemberi delegasi ini apa. Karena kepengen dia bisa berkurang beban kerjanya sehingga dia bisa mengerjakan pekerjaan atau gimana. Nah, kita kembalikan ke situ dulu. Nah, kira-kira sampai situ Mbak Dia ada gambaran nggak atau ada pertanyaan nggak? Kenapa sih Pak delegasi itu tuh diperlukan gitu? Dan misalnya seorang manajer atau atasan, apakah dia perlu untuk mendelegasikan pekerjaannya kepada stafnya? Oke, kenapa perlu delegasi? Nah, kita kembalikan tadi seperti yang saya sampaikan, kalau misalnya delegasi itu dilakukan karena faktor keterpaksaan, faktor yang memang tidak ada semacam planning yang terencana untuk memberikan tugas tersebut kepada timnya, faktor karena kepepet, faktor karena atasannya sudah terlalu banyak pekerjaan sehingga tidak bisa terhandle pekerjaan tersebut, sehingga dia memutuskan mendelegasikan tugas itu ke anak buahnya. Nah, faktor ini tidak bisa memberikan hasil yang pasti maksimal dari output yang akan diharapkan oleh atasan kepada bawahan, dan juga pasti atasan akan kesal nanti, kok tugasnya nggak selesai dengan baik sih, dengan sesuai ekspektasi si atasan. Nah, bawahan juga merasakan hal sama, aduh saya udah capek-capek ngerjain nih kerjaan tambahan, bukan job desk gua, akhirnya dimarahin lagi gitu, dikeluhkan lagi hasil kerjanya, sehingga dulunya merasakan perasaan yang tidak enak, kondisi yang tidak enak. Nah, itu yang terjadi karena faktor niatnya memang tidak benar. Kita harus yang pertama lakukan adalah bagi si manajer yang ingin melakukan delegasi tugas ke anak buahnya, kita benarkan dulu niatnya. Niatnya pengen apa nih kita delegasikan tugas? Karena kepengen kita membagi tugas kerjaan kita supaya kita nggak terlalu berat, ya itu nggak fair dong. Itu nggak fair dong. Anak buah kita kan sudah punya kerjaan masing-masing, kerjaan inti masing-masing, ya kan? Ditambah lagi dengan pekerjaan dari atasannya, hanya sebatas untuk mengurangi beban kerja si atasan. Nah, itu nggak fair lah. Karena apa? Karena semua sudah dapat bayaran masing-masing. Kenapa atasannya diberikan pekerjaan tanggung jawab lebih besar? Karena porsi mungkin pembayarannya lebih besar dibanding anak buahnya. Ya memang porsi bayarannya nggak sebesar dengan atasannya. Nah, itu harus kita coba kita coba jawab dulu pertanyaan itu. Apakah niat kita untuk memberikan delegasi itu sudah benar atau tidak? Nah, kalau misalnya sudah benar, oke, yang benar seperti apa? Tadi kita sampaikan, yang benar adalah si manajer memberikan delegasi tugas itu ke anak buahnya karena untuk memberikan pembelajaran. Kalau misalnya si manajer memberikan diskusi ke anak buahnya, berikan challenge, oke. Dia berikan challenge dan memberikan sebuah tugas baru ke anak buahnya dengan berikan gambaran bahwa inilah untuk perkembangan karir dia. Pasti si anak buah akan all out ngerjainnya. Wah, ada peluang nih, ada potensi yang bisa saya dapatin dengan melakukan pekerjaan tambahan ini. Dia akan semangat mengerjakannya dibandingkan dia tahu-tahu dapat tugas tambahan, oke, kalau kamu kerjakan ini ya, ini karena saya sudah harus mengerjakan pekerjaan ini supaya berjalan dengan berbarengan, kerjaan selesai bareng-bareng. Ya pasti anak buah akan kesel, wah ini kan bukan pekerjaan saya gitu, ini bukan kerjaan inti saya gitu, kerjaan saya udah banyak gitu, kenapa saya ditambahin kerjaan lagi gitu. Dia akan ngedumel lagi, loh kan kenapa kerjaan itu nggak dikasih ke orang itu sih, kan ke dia misalnya, kok ke saya sih. Dia akan kesel, dia akan gitu, karena tidak ada mukadimah, tidak ada omongan yang mengatakan bahwa dia mengerjakan ini untuk pembelajaran sehingga dia bisa diberikan pembekalan untuk dipromosikan pada suatu saat nanti. Dia diberikan pengetahuan baru, skill baru. Tanpa dia beritahu hal itu, ya dia akan si anak buah pasti akan merasa kesel dan tidak akan all out menjalankan tugas tersebut yang diberikan oleh atasannya, oleh manajernya. Nah, itu yang coba kita harus sadari dulu gitu loh.
Dan sekarang ini banyak di perusahaan terjadi pendelegasian tugas karena bukan faktor pembelajaran, bukan faktor pengembangan tim, tapi faktor kepepet. Faktor udah banyak kerjaan, udah deh, saya minta tolong anak buah saya deh bantu kerjaan saya deh. Nah ini yang nggak fair jadinya. Hasilnya pasti tidak akan maksimal dan malah jadi timbul permasalahan. Hasilnya tidak bagus, atasan merasa kesel, hasilnya tidak bagus karena anak buahnya tidak bekerja dengan maksimal dari tugas yang diberikan kepada dari atasan ke anak buahnya, dan anak buah juga merasa kesel gitu. Udah saya bekerja mati-matian, capek, tambah kerjaan yang harus saya kerjakan tambahan ini dari manajer, dari atasan, tapi hasilnya tidak diapresiasi. Nah itu yang membuat si bawahannya menjadi merasa kesal juga, merasa nggak enak, dan dua-duanya jadi dirugikan dalam hal ini. Nah, itu yang terjadi kalau misalnya pendelegasiannya diberikan bukan karena faktor dasar niat yang benar. Nah kira-kira kayak gitu Mbak Dea. Oke Pak, jadi cakupan pendelegasian terhadap karyawan itu gimana sih Pak? Ataukah ada kriteria tugas atau pekerjaan untuk bisa didelegasikan ke karyawan? Kalau kita bicara cakupan tugas ya, yang bisa didelegasikan ke karyawan, kita kembalikan kepada yang tadi saya sampaikan di awal. Setiap orang punya porsi pekerjaan masing-masing. Contoh, seorang level staff punya pekerjaan intinya. Dia punya pekerjaan sebagai staff yang harus dia penuhi, yang harus menjadi tanggung jawab dia sebagai staff di situ misalnya. Seorang supervisor juga punya porsi pekerjaan sebagai seorang supervisor di dalam perusahaan. Dengan porsinya masing-masing, dengan KPI-nya masing-masing, dengan target kerjanya masing-masing. Seorang admin atau seorang manajer juga sama, mereka punya porsi pekerjaan yang sudah dibagi-bagi. Kalau misalnya dikatakan, seorang staff finance misalnya, dia harus membuat penginputan neraca keuangan misalnya. Apakah manajer perlu mendelegasikan tugas itu? Itu tentu tidak, karena itu sudah bagian dari tugas inti dia. Nah, kalau kita bicara yang delegasi dari atasan adalah tugas yang di luar pekerjaan inti dia. Dia mendapatkan tugas tambahan, sehingga dia dipercayakan untuk melakukan pekerjaan tersebut. Nah, dia mendapatkan tugas, tanggung jawab, dan sekaligus wewenang. Nah, ini yang sering terjadi nih. Sekarang atasan memberikan tugas tanggung jawab, tapi tidak diberikan wewenang kepada anak buahnya untuk mengambil keputusan. Jadi si anak buah dalam eksekusi bingung. Jadi pada saat ketemu masalah, dia akan balik ke atasan lagi. Pak atau Bu, ini saya kayak gini, gimana nih seharusnya? Dapat briefing lagi, balik lagi ke kerjaan lagi. Ketemu masalah lagi, dia balik lagi ke atasan lagi. Jadi pekerjaannya akan terselesaikan dengan waktu yang sangat lama. Terutama sangat lama, karena pada saat diberikan tugas yang didelegasikan oleh atasannya, cuma diberikan tugas tanggung jawabnya, tapi tidak diberikan wewenang, keleluasaan, sedikit power untuk bisa mengambil keputusan. Nah, ini harus kita komunikasikan kalau sebagai atasan untuk bisa memastikan bahwa anak buah kita bisa mengerjakan pekerjaan tersebut dan sekaligus mengeksekusi setiap ada permasalahan yang dihadapi pada saat dia melakukan pekerjaan tersebut. Tidak perlu bolak-balik ke atasan untuk memberikan meminta ke semacam saran atau suggestion atau masukan atau mungkin keputusan yang harus diambil oleh seorang atasan. Kalau batasannya simpel sih. Tadi kembalikan aja ke niat awal kita, bahwa kita memberikan delegasi tugas ke karyawan atau ke bawahan itu bukan karena faktor kita sedang kebanyakan pekerjaan, tapi karena kita punya program pengembangan tim, pengembangan untuk karyawan tersebut, sehingga pada saat si karyawan diberikan challenge, tantangan baru, sebuah pekerjaan baru, dan berikan pemberitahuan opening bahwa ini pekerjaannya akan membuka pintu karir buat dia, pembelajaran buat dia untuk bisa disiapkan menjadi leader berikutnya. Si karyawan akan merasa sangat tertantang, pasti dia akan berikan all out, effort yang sangat all out, yang sangat maksimal. Kenapa? Karena behind what he's doing now, itu dia akan temukan nanti hasilnya akan diraih. Itu sebagai semacam promosi atau semacam kenaikan grade misalnya, kalau misalnya di perusahaan tersebut ada grading, atau kenaikan gaji misalnya, kayak gaji pokok misalnya, itu bisa terjadi semacam pemicu untuk dia semangat melakukan pekerjaan yang didelegasikan ke dia. Jadi kalau bicara batasannya, apapun bisa didelegasikan selama itu ada target yang jelas, ada tujuan yang jelas kenapa pekerjaan itu didelegasikan. Tapi hindari delegasi tugas tersebut karena faktor si atasan atau manajer karena sudah kepepet, keteteran, dia tidak punya waktu lagi untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Nah, itu hasilnya tidak akan maksimal juga. Si anak buah pun akan memberikan hasil yang tidak maksimal dalam mengerjakan pekerjaan tersebut. Si atasan akan merasa kecewa karena hasilnya tidak maksimal yang diberikan oleh anak buahnya. Nah,
Nah, itu yang bisa saya gambarkan di sini Mbak Dea untuk masalah delegasi dan batasan-batasannya. Oke Pak, apakah ada cara tertentu untuk atasan yang mendelegasikan tugas ini dapat mengukur keefektivitasannya? Oke, keefektivitasan tugas. Kalau misalnya dia sudah memberikan tugas ke anak buahnya delegasikan, setiap tugas kan pasti ada indikatornya, ada KPI-nya ya pasti, ada kayak semacam hasil yang diinginkan. Nah, kita sudah pernah sudah punya belum indikator ini? Kalau kita bicara indikatornya, aduh Pak, ini indikatornya masih sangat kualitatif ya. Ya kita rubah indikator yang kualitatif itu menjadi kuantitatif. Kalau kita memberikan tugas ke anak buah, dan tadi ya kita harus tekankan, dan tugas ini bukan karena faktor tugas kepepet untuk mengurangi beban kerjaan atasan, tapi karena memang ada tujuan tertentu yang kita ingin kembangkan ke anak buah, ya kita bikin timeline-nya lah. Oke, dia punya tugas seperti ini. Oke, timeline kita buat jelas. Timeline-nya bisa dilakukan adalah untuk kerjaannya adalah ini dengan hasil yang diinginkan itu jelas, output-nya jelas. Kalau misalnya output-nya tidak jelas, karyawan hanya diminta untuk mengerjakan tugasnya, ya karena kita belum punya pegangan indikator keberhasilan tugasnya adalah dengan jelas, sehingga jadi ngawang-ngawang gitu loh. Padahal si karyawan sudah melakukan pekerjaan dengan maksimal, sebenarnya targetnya sudah terpenuhi atau mendekati, tapi karena tidak ada indikator yang jelas, sehingga nggak kelihatan tuh keberhasilannya. Nah, jadi si atasan harus bisa membuat timeline jelas dalam berikan delegasi tugas tersebut ke anak buahnya. Dan yang kedua, berikan indikator keberhasilan tugas itu dengan yang jelas, sangat jelas. Contoh misalnya dia harus membuat laporan apa misalnya, indikator keberhasilan laporan yang jelas seperti apa? Indikator laporan misalnya harus kontennya harus terpenuhi ini dengan poin-poin ini udah jelas. Nah, jadi si karyawan itu jelas arahannya, dia harus mencari poin-poin yang diminta oleh atasannya dalam mengerjakan tugas ini, dan dia harus membuat semacam laporan yang memang kontennya yang sudah dituangkan oleh atasannya harus ada dalam laporan tersebut, itu jelas. Nah, kalau misalnya indikatornya belum jelas, sangat beresiko nantinya akan kayak semacam apa ya, pekerjaannya mungkin sebenarnya tinggal, kalau kita hitung secara matematis tinggal 80% tinggal 20% selesai, tapi karena nggak ada indikator yang jelas, sebenarnya terlihat lama ya bagi atasannya. Kok belum selesai juga sih, padahal progresnya sudah sangat besar, progresnya sangat jauh, sudah tinggi, tapi karena belum selesai, jadi ucapan disampaikan oleh atasan adalah terlalu lama yang mengerjakannya. Itu harus kita hati-hati dalam memberikan penilaian karena buah yang sedang kita lakukan, kita berikan delegasi tugas. Nah itu Mbak Dea, kira-kira timeline dan indikator keberhasilan tugas tersebut itu harus kita buat. Kalau Bapak sendiri pernah nggak mendapatkan resiko atau tantangan yang pernah muncul nih gitu ya, dalam pendelegasikan yang pernah Bapak temui atau alami gitu? Oke, gambaran sederhana, make it simple kayak gini Mbak Dia. Pada saat punya tim, saya buat tim itu seperti sebuah keluarga. Boleh bilang jujur ya, saya harus akui apa yang saya terapkan di sini, dan memang ada plus minusnya lah, tapi saya merasakan lebih banyak plusnya di sini. Saya pernah punya tim terus terang Mbak Dea. Timnya itu lumayan banyak, di atas 20, dan saya berikan kebebasan ke mereka untuk memberikan kreativitas dalam bekerja, dan saya tidak pernah berusaha untuk menjaga jarak antara mereka selama itu masih dalam posisi yang perlu dibilang masih dianggap bisa ditoleransi. Contoh sederhana nih, pada saat mereka ketemu saya tuh mereka nggak ada yang manggil saya bapak nih, mereka nggak ada yang pernah ya, terkadang mereka manggil saya tuh dengan panggilan yang mereka sukai gitu loh. Terkadang orang manggil saya babe, terkadang ada manggil saya empap, atau manggil saya ayah gitu. Nah, saya berikan tugas ke mereka simple. Oke, kita lihat dulu mapping pekerjaannya, mapping kompetensi mereka. Mereka punya kompetensi di mana, kelebihan di mana. Nah, saya harus berikan tugas itu sesuai dengan kompetensi mereka. Bukan karena faktor saya keteteran pekerjaan, tapi karena faktor saya punya target ke mereka untuk bisa saya kembangkan. Terutama orang-orang yang tidak terlalu jauh dari layarnya dari saya nih. Saya harus kembangkan dia. Nah, saya berikan project itu, dan saya yakin dia punya kompetensi di situ untuk bisa mengerjakan proyek tersebut. Nah, saya berikan itu, dan saya tanya dulu feedback ke dia. Kira-kira ada kendala nggak kalau misalnya saya berikan tugas ini ke Anda? Dia akan berikan respon tuh. Responnya apa? Saya coba analisa, kita diskusi bareng.
kendalanya di mana, permasalahan di mana. Nah, kita kita berikan pemecahannya bareng-bareng bersama-sama. Nah, setelah ketemu pemecahannya dan kita balik lagi tanya ke yang bersangkutan, kita feedback lagi, oke, kira-kira kendala lagi kalau misalnya siap dikerjakan, oke, nggak ada, so far nggak ada Pak, saya akan kerjakan. Oke, siap, kalau bagus, kalau sudah paham, tidak ada kendala lagi, udah silakan dikerjakan. Tapi di tengah jalan kita selalu berikan alokasi waktu ke mereka untuk memberikan diskusi, menanyakan lagi kembali progresnya seperti apa, bukan meminta ya, tapi menanyakan kembali progres seperti apa, ada kendala apa, dan kita buka open discussion ke yang bersangkutan sehingga mereka menemukan kenyamanan dalam menjalankan tugas tersebut. Tidak kita berikan karena faktor keterpaksaan, tapi karena faktor memang kita melakukan itu karena faktor suka dan ada keinginan yang ingin kita capai bersama. Saya menginginkan pekerjaan itu disediakan oleh yang bersangkutan, tapi bersangkutan juga memiliki kompetensi baru, ilmu baru untuk bisa meningkatkan skill dia, dan dia punya nilai jual lebih mahal lagi. Proses seperti itu waktu saya terapinnya. Wah, keren sekali nih Pak. Kalau gitu boleh dong Pak kasih tips untuk reviewers gitu, dan untuk juga organisasi dan manajer-manajer di luar sana gitu, terkait delegasi pekerjaan, gimana supaya mereka tuh berhasil dalam mendelegasikan pekerjaan untuknya karyawannya, organisasinya. Sebenarnya rahasia sih. Wah, boleh dong Pak bagi rahasianya supaya berhasilkan orang lain. Rahasia yang sudah ada lebih dari 14 abad yang lalu, 1400 tahun yang lalu ya, dan itu sudah diajarkan oleh junjungan saya, terus terang junjungan saya pribadi, oleh Nabi yang saya agungkan, Nabi Muhammad SAW, yang mengatakan bahwa innamal a'malu binniyat, segala amal itu segala perbuatan tergantung dari niatnya. Tergantung dari niatnya ini kita coba terapkan. Kalau kita sebagai atasan ingin berhasil memberikan delegasi kepada anak buah dalam mengerjakan tugas, kita harus punya timeline yang jelas, mapping yang jelas, planning yang jelas. Kenapa kita mendelegasikan pekerjaan tersebut? Kalau misalnya kita mendelegasikan tugas kepada anak buah dengan niat mengurangi beban pekerjaan kita, pasti yang ada timbul di perasaan anak buah kita itu adalah perasaan bukan enak, tapi enak malah sama kita. Dia kan langsung komen, lah enak banget yang digaji gede lo, kenapa gue yang capek? Kenapa gue yang repot ya? Itu pasti kan timbul pertanyaan-pertanyaan seperti itu dalam hati. Meskipun kadang nggak berani nyampein, dia kerjakan dengan kondisi dia ngedumel. Kalau kita bicara teori teknis delegasi, ya banyak banget lah. Pasti teman-teman atasan di sini, rekan-rekan sudah sangat paham bagaimana cara menyampaikan pekerjaan tersebut kepada anak buah. Nah, yang kita katakan di sini adalah kita kembalikan kepada niat kita dulu. Alasan kita memberikan delegasi itu ke tim kita apa? Kalau misalnya alasannya sudah jelas, sudah kuat, contohnya kayak gini deh, mana ada sih anak buah yang nggak mau disampaikan oleh atasan seperti ini, mau nggak kamu berkembang, mau nggak kamu karirnya tambah tinggi, mau nggak kamu mendapatkan penghasilan yang lebih, mau nggak kamu dilatih lagi untuk bisa menghadapi pekerjaan yang lebih tinggi lagi, yang pasti nanti reward yang didapatkan, kompensasi yang didapatkan lebih tinggi lagi. Itu pasti akan lebih akan menarik si karyawan, si anak buah pasti akan tertarik banget. Pasti dia akan bilang mau, karena dia mendapatkan gambar yang jelas apa yang akan dia dapatkan pada saat dia menjalankan tugas tambahan itu. Dia mendapatkan gambar yang jelas, visualisasi yang jelas bahwa kalau saya menerima tambahan kerjaan ini dari atasan saya akan mendapatkan hal ini nanti ke depannya, mendapatkan posisi ini atau kondisi ini. Nah, dia akan tertarik. Selain dia mendapatkan kompetensi, mendapatkan skill yang dia miliki, dia punya kayak semacam masa depan yang lebih baik dibanding kondisi dia sekarang dalam hal karir, dalam hal pekerjaan. Nah, itu kita coba tanamkan dalam pikiran para atasan nih, para manajer. Sehingga kalau misalnya kita ingin berhasil memberikan tugas kepada anak buah dan dikerjakan dengan maksimal, jangan sampai kita memberikan tugas tim karena faktor kita kepepet pekerjaan dan kita ingin mengurangi beban pekerjaan kita. Nah, pasti akan yang timbul adalah hasilnya tidak akan maksimal. Kalaupun dikerjakan sama anak buah, pasti hasilnya tidak akan maksimal karena anak buah tidak akan all out mengerjakan pekerjaan tersebut. Kenapa? Karena dia merasa juga terbebani dengan pekerjaan inti dia sebagai karyawan atau sebagai staff. Ditambahkan lagi dengan tambahan tugas dari atasannya yang dia nggak tahu alasannya apa kok dia diberikan pekerjaan tersebut. Yang pertama, dia bisa menimbulkan iri, cemburu, kenapa saya yang diberikan tugas tambahan bukan yang lain. Yang kedua, terus ya saya kan cuma staff dan atasan saya digaji gede,
Kenapa sih harus capek-capek membantu kerjaan dia? Dia udah dibayar mahal kok. Dia tuh resiko dia mengerjakan pekerjaan lebih banyak dibandingkan saya. Nah itu pasti kan terjadi seperti itu. Kalau teknik-tekniknya, kayak komunikasinya, tugas-tugas apa yang mau didelegasikan, nah itu pasti saya yakin rekan-rekan manajer atasan di sini sudah punya knowledge di situ, sudah punya kemampuan di situ. Pekerjaan mana yang bisa kita delegasikan ke anak buah. Nah itu yang bisa kita komunikasikan dengan anak buah. Nah gambaran seperti itu kira-kira Mbak Dia. Oke viewers, itu tadi tips-tips yang diberikan oleh Pak Sofi. Semoga rekan-rekan viewers bisa menerapkannya dengan baik ya. Nah viewers, sekarang sudah di penghujung video nih. Nah viewers yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya, dan jangan lupa like video ini dan share ke rekan-rekan viewers. Nah, untuk Pak Sofi, terima kasih ya Pak untuk materinya hari ini yang luar biasa. Sama Mbak Dea, terima kasih juga sudah ditemenin ngobrol di sore hari ini. Sama-sama Bapak. Sehat selalu ya Pak, sampai bertemu kembali di lain waktu. Ya, jaga kesehatan semuanya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, waalaikumsalam. Nah, viewers, gimana videonya tadi? Menarik banget kan? Dan semoga video-video dari kami bermanfaat ya untuk viewers. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan juga share video-video dari kami ke rekan-rekan lainnya. Sampai berjumpa kembali.